Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan baik-baik saja. Aku percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan. Soul Seeker, I want to talk about compartmentalize. Artinya memilah-milah. Ini penting sekali supaya kita bisa memilah-milah perasaan pikiran kita supaya tidak campur aduk. Kelihatannya baik luarnya, tetapi di dalamnya tidak karuan. Oke, kita ikuti setelah tayangan video yang berikut ini. Silahkan. Pendekatan firman ini dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Di dalam kitab Roma 1 ayat 17-20 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih lagi. Soul Seeker, kekuatannya yang kekal dan keilahian Tuhan itu dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apakah hal ini mudah dipahami? Pikiran dari karya Tuhan, memahami pikiran Tuhan, yaitu melalui setiap karya-karyanya, karya-karya Tuhan. Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berarti di sini Paulus memiliki pikiran Kristus di dalam dirinya, pikiran Tuhan di dalam dirinya. Oleh sebab itu pada tayangan kali ini aku ingin sekali menjelaskan tentang pikiran dan perasaan Kristus yang bisa kamu miliki. Tetapi kamu harus dapat memilah-milah, compartmentalize antara pikiran dan perasaanmu dengan pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam hidupmu. Apa itu? Itulah compartmentalize, yaitu memisahkan perasaan atau memisahkan berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk emosi, termasuk iman, ke dalam kategori yang berbeda dan terisolasi, merupakan sebuah kecenderungan umum bagi manusia, tetapi dapat menjadi masalah dalam konteks Kristen. Meskipun tidak ada yang salah dengan mengatur kehidupan seseorang ke dalam area yang terpisah, Alkitab menekankan pentingnya mengintegrasikan iman dan hidup dengan pendekatan holistik
daripada memperlakukan kekristenan sebagai kompartemen yang terpisah. Soul Seeker, Alkitab secara jelas menyerukan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Holistic submission, bukan hanya sebagian. Ingat, bukan hanya sebagian. Ini berarti bahwa setiap aspek di dalam hidup kita, termasuk emosi kita, harus diserahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dan perhatian Tuhan secara menyeluruh, God's all-encompassing care, tidak hanya tertarik pada kehidupan rohani kita, Dia ingin menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan kita, mulai dari pekerjaan dan hubungan kita, hingga pikiran dan perasaan kita. Itu, Tuhan mau masuk di dalam pikiran dan perasaan kita dan segala aspek hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengatakan bahwa iman dan kehidupan realita ini sangat jauh berbeda. Aku bicara iman ya iman, aku bicara realita ya realita. Itu tidak bisa dicampur adukan. Itu salah. Jika kita memisahkan iman dengan realita hidup kita, maka dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam tindakan dan keyakinan kita. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan antara citra publik dan pikiran pribadi kita, sehingga menghambat kehidupan dirimu yang autentik. Jadi begini, kita tidak bisa berpura-pura. Bahasa gaulnya peres, tidak bisa berpura-pura. Harus luar dalam ini sama. Sebuah contoh, Yesus menjalani kehidupan secara holistik yang menunjukkan bahwa iman dan tindakannya tidak dapat dipisahkan. Ia adalah pribadi yang sama dalam semua hubungan dan situasi, yang menunjukkan pentingnya hidup yang konsisten. Jadi Soul Seeker, kekristenan itu harus konsisten. Tidak hari ini begini, besok begitu. Tidak hari ini sangat kudus, sangat rohani, besok tiba-tiba duniawi. Tidak bisa begitu. Mencari refleksi diri yang jujur, doa, dan kemungkinan bantuan profesional dapat membantu dalam menghilangkan kompartementalisasi yang tidak sehat dan mencapai kehidupan yang lebih integrasi. Jadi, compartmentalize itu adalah memilah-milah, tetapi memilah-milah yang belum sukses di dalam mengendalikan emosi. Kita harus belajar dan mau diproses dalam hal itu. Artinya begini, kekristenan tidak hanya menekan emosi atau sesuatu yang buruk yang engkau tutupi. Semua itu harus sejalan dengan pikiran dan perasaan Kristus, pikiran dan perasaan Tuhan. Artinya kita hidup tidak pura-pura. Artinya hidup kita tidak hanya kelihatannya baik padahal tidak. Pertanyaannya, apa itu compartmentalizing? Berarti memisahkan perasaan. Yang dikenal sebagai kompartementalisasi adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana pikiran dan emosi dipisahkan atau diisolasi dalam pikiran, menghindari disonansi konektif atau ketidaknyamanan mental yang disebabkan oleh ide-ide yang saling bertentangan. Ini adalah cara untuk mengelola emosi yang luar biasa dengan memisahkannya ke dalam kompartemen mental yang berbeda. Memang agak sedikit membingungkan, Soul Seeker. Mari kita telusuri secara perlahan-lahan sehingga kita dapat memahami apa itu arti kompartementalisasi di dalam hidup kita, sebab kita sering melakukan hal ini dalam pikiran kita. Kompartementalisasi dapat mengakibatkan ketaatan yang selektif terhadap firman Tuhan.
Jika hanya menerapkan pada area-area tertentu dalam hidup kita dan mengabaikan pada area yang lain, hal ini menjadi kesukaran. Kadang seseorang menekankan emosinya begitu rupa, berpura-pura bahagia pada saat merasa sedih, alih-alih dalam hatinya mengakui kesedihan yang dialaminya, tetapi ia mau memproses kesedihan itu berdasarkan iman percayanya. Intinya ia mau mengatur perasaannya dengan memisahkan perasaannya dan tidak larut dalam satu perasaan saja. Ini penting, Soul Seeker. Jadi kompartementalisasi dapat menjadi cara yang berguna untuk mengatur pikiran dan emosi dalam beberapa situasi. Dalam hal ini Alkitab juga mendorong pendekatan secara holistik terhadap kehidupan Kristen, di mana iman meresap ke dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk emosi dan hubungan kita. Artinya kita tetap berpegang teguh pada iman kita terhadap situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita sering mengatakan ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini? Atau ada hikmah yang akan kita ketahui setelah lewat kejadian ini? Jadi, Soul Seeker, kita punya perasaan dan pikiran ini harus dipilah-pilah. Karena kita menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, keadaan, peristiwa yang terjadi. Soul Seeker, ada sebuah pertanyaan, apakah kekristenan sedang berada dalam krisis? Jawabnya ya. Dan aku tahu itu dan semua orang juga tahu. Lihatlah serangan terhadap gereja dan terhadap jemaat Tuhan dari dunia sekuler. Setiap hari selalu ada serangan-serangan yang semakin intens dan ganas, bahkan terhadap anak-anak daripada jemaat kita. Kita dibombardir dengan pesan-pesan ketamakan, keserakahan, dan penyimpangan saat mereka mencoba untuk mengabaikan Injil seminimal mungkin dan membasmi semua pengajaran yang baik dan kudus dari gereja secara menyeluruh. Ini sebuah ancaman eksternal, baik itu lewat berita-berita sosmed, dan anehnya justru kadang manusia atau orang-orang tertarik dan mencoba mengklik situs ini. Sepertinya orang-orang ini membutuhkan informasi yang kekinian, jadi mereka akan mengklik dan mereka tidak dapat menyaring apa yang diberitakan di sana. Pernahkah kamu menjumpai orang yang berpikiran ganda, hidup dalam dua dunia? Kehidupan sebagai jemaat Tuhan dan kehidupan secara duniawi. Mereka mengakui satu hal dan menjalani hal lain. Mereka telah berkompromi dengan dunia dan bahkan terseret menjadi budak sekuler, sehingga Injil tergeserkan, tercoreng, dan Injil dikompromikan. Baiklah, aku akan mencoba menajamkan pengertian yang terjadi dalam diri kita secara pribadi. Pemikiran yang subjektif dari dirimu merupakan sebuah ancaman yang jauh lebih besar bagi imanmu, jauh lebih berbahaya, jauh lebih penuh perhitungan, jauh lebih licik. Meskipun ancaman eksternal dan internal sangat nyata dan sangat serius, ancaman yang lebih dalam masih lebih internal. Ancaman itu tidak menyusup ke gereja dari luar seperti pencuri atau perampok, juga tidak ada di dalam dinding gereja seperti kabut yang melumpuhkan dan mematikan. Namun ancaman itu berada pada pikiranmu yang subjektif, yang bertentangan dengan ajaran Injil, dan kelihatannya silent, kelihatannya tenang, tetapi kamu sedang membangun tembok pemisah antara kebenaran Injil dan ketidakpercayaanmu itu. Dan ini sebuah ancaman dalam sebuah gereja. Ancaman ini ada di dalam diri kita. This threat exists inside of us. Masalah sebenarnya bagaimana menerapkan firman Allah secara selektif dalam kehidupan kita sehari-hari.
Aku berbicara tentang kecenderungan dan bahkan kebiasaan yang sudah mengakar dalam dirimu, di mana kamu penuh pertimbangan, terlibat dalam perdebatan atau kontroversi hanya untuk menerima ajaran kitab suci yang jelas dan tidak ambigu. Benar toh? Ada orang diberikan kebenaran, adanya ngeyel terus. Padahal dia sudah tahu mengapa itu diperdebatkan, mengapa itu menjadi kontroversi dalam hidupnya. Padahal orang ini tidak memahaminya. Bukan hanya membaca dan mendengar Injil atau firman, tetapi melakukan firman Allah dalam hidupmu. Supaya kamu mengerti. Artinya bukan hanya mendengar, artinya bukan hanya membaca, tetapi melakukan. Melakukan adalah dasar daripada iman, yaitu melakukan, percaya akan firman itu. Dan akhirnya mereka akan mengerti. Dalam situasi-situasi seperti ini sulit bagi orang yang tidak mau menerima, yang justru pikirannya selalu menentang. Soul Seeker, kita harus memisahkan kebenaran Injil dan hanya memilih apa yang bisa diterapkan dalam dirimu. Jika tidak, justru ajaran Injil malah dilanggar, menjadi perdebatan, menjadi kontroversi, dan kita selalu mengatakan jika hal itu tidak mungkin terjadi. Banyak orang yang mengatakan kontroversi, yang mendebat. Karena apa? Mereka tidak meyakini, mengatakan bahwa mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Soul Seeker, aku mengatakan kepada seorang ibu yang berharap anaknya sembuh setelah 3,5 tahun anaknya tidak dapat bicara, dia hanya ketawa-ketawa, dia hanya teriak-teriak, tetapi tidak bisa bicara. Walaupun orang tuanya mengajari bicara. Aku mengatakan kepada ibu itu, bukan hanya kamu sudah ke gereja, tetapi kamu harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan dapat membuat mujizat. Kulihat dari mata ibu ini kurang memahami dan tidak dapat kompartementalisasi, yaitu memisahkan keyakinan dan ketidakpercayaan. Lalu aku menanyai ibu ini dengan mengatakan, maukah kamu melihat mujizat, tetapi kamu harus membayar harga, yaitu untuk setia membaca firman Tuhan, untuk setia berdoa. Mulai besok, ibu ini terdiam sejenak, tetapi akhirnya dia mengatakan, ya saya mau membayar harga dengan membaca dan berdoa setiap hari. Soul Seeker, setelah aku mendoakan anak ini yang tidak bisa bicara, dan benar apa yang terjadi pada keesokan harinya, aku mendapat telepon dari ibu ini, dan ibu ini mengatakan anaknya bisa berucap papa, papa, papa. Kita sering mendengar ungkapan, aku tahu bahwa Allah menerimaku apa adanya. Ini benar sampai pada titik tertentu. Tetapi Allah menerima kita apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Namun Tuhan kemudian secara antropomorfis merangkul kita dan berkata, selamat datang anakku, dosa-dosamu telah ditebus, dan kamu adalah ciptaan baru. Seluruh sejarah penebusan telah menuntunmu ke titik ini, dan tidak ada yang kau lakukan untuk memperoleh apa yang telah aku lakukan. Sekarang, mulai hari ini, inilah saatnya bagimu untuk memulai proses menjadi serupa dengan gambar anakku, gambar Yesus. Roma 8 ayat 29. Di mana dalam Alkitab diperintahkan untuk berdiri teguh sejak saat itu, di mana firman Tuhan memberitahukan kepada kita untuk berusaha keras dan berkeringat serta memaksa diri untuk menjadi seperti Kristus. Itu terjadi setelah keselamatan. Sayangnya di banyak gereja, Yesus Kristus hanyalah salah satu dari beberapa masukan yang sama validnya ke dalam kehidupan seseorang. Soul Seeker,
Kita diberitahu bahwa Yesus adalah jalan, keselamatan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Mungkin kamu tidak tahu segalanya tentang kitab suci dan jauh dari tempat yang kamu inginkan, tetapi kamu tahu apa itu pengecualian kategoris, dan Yesus meletakkan di depan kita seperti sebuah tantangan. Sayangnya banyak gereja di mana Yesus Kristus hanya salah satu dari beberapa masukan yang sama validnya di dalam kehidupan seseorang. Soul Seeker, aku pernah berbicara dengan seseorang, sebut saja dia seorang Kristen yang mengaku liberal, yang sangat gembira tentang bagaimana Yesus menegur orang-orang Farisi yang jahat itu ketika mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Pada saat itu juga dalam kitab Yohanes 8, dan diakhiri dengan pernyataan yang terkenal, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia menjadi orang yang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Soul Seeker tahu satu persatu mereka pergi, karena mereka tahu bahwa mereka juga berdosa. Ini bukan sebuah saran tetapi perintah, di mana wanita yang bersalah itu, yang kedapatan berzina, dia tahu bahwa dia harus dihukum. Dia tahu seharusnya dia dihukum mati. Dia juga tahu jika Yesus tidak menengahi persoalan itu, dia pasti sudah mati. Namun Yesus menjelaskan bahwa sekarang setelah dia mengulurkan belas kasihannya, aturannya telah berubah. Yesus adalah penebus dan dia sekarang menjadi miliknya. Dan Yesus katakan, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Soul Seeker, compartmentalize adalah sikap kita memisah-misahkan antara pikiran dan perasaan kita terhadap kebenaran Tuhan. Kita kadang tidak bisa mengendalikan emosi kita. Karena apa? Karena kita tidak dapat memilah-milah. Kadang kita ingin dimengerti, kadang kita ingin disetujui apa yang menjadi cara berpikir kita. Tetapi Soul Seeker, di dalam deepest life kita, di dalam kehidupan kita yang dalam, kita harus tahu bahwa kita harus dapat memilah-milah. Apa itu kebenaran? Apa yang harus aku lakukan secara benar? Dan apa yang harus tidak aku katakan? Dan apa yang harus aku buang dalam hidupku? Dan inilah yang dinamakan compartmentalize. Artinya kita dapat memilah-milah. Kebanyakan orang Kristen selalu terjebak dalam situasi ini. Dia mengatakan, aku tidak mampu mengendalikan emosiku. Aku salah bicara. Ini kan baru viral ya, Soul Seeker, ada seorang anggota dewan yang salah bicara. Mengatakan tentang marganya dengan kata yang kurang pantas. Kalau dia hanya katakan slip the tongue, dia mengatakan itu salah bicara, itu ada dalam pikirannya. Itu dikendalikan emosinya, itu dikendalikan kesombongannya, sehingga dia tidak mengerti bahwa dia harus berperilaku yang bagaimana. Compartmentalize itu mengajarkan kita memilah-milah. Ini perasaan yang tidak baik, ini pikiran yang salah, kita tidak akan menyetujui dalam diri kita sendiri. Bukankah orang yang coba mengendalikan pikiran dan perasaan kadang sering gagal? Dia terlalu mengendalikan dengan kekuatannya pribadi. Pada tayangan ini, aku ingin mengatakan, kekuatan iman itu memproses hidup kita, sehingga kita mampu memilah-milah, compartmentalize, mampu memilah-milah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mengerti Soul Seeker? Dan ini harus kita jalani dalam hidup kita. Aku percaya kita semua ingin hidup berkemenangan. Aku percaya kita ingin hidup berdampingan dengan orang-orang. Ingat,
peristiwa ini bahwa kita harus dapat memilah-milah, compartmentalize. Ketika kita bicara dengan orang, kita harus dapat memilah-milah di dalam diri kita. Kita tidak bisa semau gue. Kita tidak bisa asal ngomong. Kita harus berpikir, memilah-milah dengan benar. Oleh sebab itu, terimalah proses Tuhan di dalam dirimu. Belajarlah terus untuk bicara yang kudus, yang baik, yang sedap didengar. Oke? Tuhan memberkati. Aku berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, aku telah berbicara tentang compartmentalize. Tuhan Yesus, aku telah berbicara pada tayangan ini tentang memilah-milah. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Dan aku menyerahkannya Tuhan, setiap orang yang bergumul untuk dapat mengekang lidahnya. Tuhan kiranya menolong, supaya kami menjadi orang Kristen yang berkemenangan, yang hidup berdampingan, yang hidup memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Have a new Shalom Airahim. Sampai jumpa, dan ingat memilah-milah. Haleluya. Amin.